Kalau ada orang bilang, Habib, Ustadz, guru, kiai, syekh, saya nggak butuh sama dunia, saya nggak butuh sama harta. Nih orang lagi bohong. Gimana nggak butuh sama dunia? Kamu lagi hidup di dunia, butuh dengan dunia, butuh dengan uang, butuh dengan harta. Tapi jadikan dunia, harta yang kamu miliki wasilah lil usul ilallah. Wasilah lil usul ila Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wasilah biar kita cepat nyampe menuju ridhonya Allah, dan wasilah biar kita cepat nyampe ke pintunya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah al-qayyim bihuquqillah ma'adhaqat hillati illa wa farjuhullah amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mempertemukan kita, Allah yang mengumpulkan kita, Allah yang ngizinin kita, Allah yang mempersatukan kita, Allah yang mentakdirkan kita, Allah yang memilih kita duduk di majlisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau bukan kekuatan dari Allah, bukan kemauan dari Allah, hakikat yang hadir, laki perempuan, tua muda, jauh maupun dekat, semuanya adalah panggilan dari Allah. Hamba-hamba pilihannya Allah. Nih, mudah-mudahan kita yang hadir termasuk orang-orang yang dipilih, yang dapat ridhonya Allah. Orang kalau udah dapat ridhonya Allah, dia bakal bahagia dunia wal akhirat. Mudah-mudahan Allah bahagiain kita dunia wal akhirat. Allah yang gerakin kita punya hati, Allah yang memudahkan kita punya langkah kaki duduk di majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tadi kita baru aja menyelesaikan rangkaian acara. Kita baca zikir, kita baca salawat, kita baca Ratibul Attas, kita baca Maulid Ad-Daulami. Ini yang ngarang zikir, yang ngarang salawat, yang ngarang maulid bukan orang-orang biasa, tapi orang-orang jenderal bintang 5, para ulama saleh, para aulia Allah, yang mereka adalah warathatul Mustafa. Mereka adalah para pewarisnya baginda Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang mau, kata saya punya guru Sayyidul Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman Segaf, mau hidupnya itu enggak jungkil balik. Tahu jungkil balik? Entar naik, entar turun banget drastis, enggak jungkil balik bahasanya. Dawamin ratib. Apalagi ratib Al-Attas. Dia dawamin itu ratib resep. Masya Allah, resep paling ampuh. Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas luar biasa. Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas luar biasa. Ngarang ratib tuh gampangin kita. Resep udah komplit. Yang mau anaknya soleh-soleha baca ratib. Yang mau mati husnul khatimah baca ratib. Yang mau usahanya lancar baca ratib. Yang mau dijaga sama Allah baca ratib. Yang mau hajatnya digobul baca ratib. Yang mau hatinya tenang baca ratib. Yang mau rumahnya aman baca ratib. Yang mau ini mau itu baca ratib. Wah, apalagi dilengkapin tadi kita baca Maulid Ad-Daulami, yang dimana Sayyidul Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, beliau pernah berkata, ma'alaftu Ad-Daulami illa bi amrin Nabi Syafi'. Enggak aku karang tuh Maulid Ad-Daulami kecuali atas perintahnya Nabi besar Muhammad, sang pemberi syafaat. Mudah-mudahan berkat nih malam kita kumpul baca Maulid Ad-Daulami, kita dapat syafaatnya baginda Maulana Muhammad. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Syafaat yang pada saat nanti di yaumil qiyamah enggak ada orang yang bisa nolongin kita, semuanya nafsi-nafsi. Bahkan para anbiya wal mursalin, dari Nabi Adam sampai Nabi Isa, semuanya nafsi-nafsi. Enggak ada yang bisa nolongin kita kecuali baginda Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya alhamdulillah, bersyukur sama Allah taala. Diseling-seling kesibukan kita mencari dunia, wajar kita hidup di dunia, kita cari emang tuh dunia. Kalau ada orang bilang,
Habib, Ustadz, guru, kiai, syekh, saya nggak butuh sama dunia, saya nggak butuh sama harta. Nih orang lagi bohong. Gimana nggak butuh sama dunia? Kamu lagi hidup di dunia, butuh dengan dunia, butuh dengan uang, butuh dengan harta. Tapi jadikan dunia, harta yang kamu miliki wasilah lil usul ilallah. Wasilah lil usul ila Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wasilah biar kita cepat nyampe menuju ridhonya Allah, dan wasilah biar kita cepat nyampe ke pintunya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ambil dunia, khud minat dunia masyi'ta. Ambil bagianmu di dunia semau kamu, walakin la tansa nasibak fil akhirah. Kan tapi jangan lupa nasib kamu juga nanti di akhirat. Ambil bagian kita di dunia, ambil juga bagian kita di akhirat. Gak apa-apa ambil dunia, tapi jangan lupa juga bekal kita buat akhirat kita banyakin. Ya talibar rizki fi dunya bi quwwatihi tadurun min baladin fiha ila baladi abta nafsaka fi ma lastadrikuhu wa dha umruka fi hammin wa fi nakadi. Orang-orang yang sibuk sama dunia, sibuk sama rezekinya, cari uang, banting tulang dibanting sama dia. Dari satu kota ke kota lainnya, satu tempat ke tempat lainnya, satu PT ke PT lain, satu kantor lain, satu dagangan ke dagang lainnya. Dicari uang, cari rezeki. Masya Allah, yang halal, yang barokah, yang gak ada siksa setelahnya. Tuh rezeki yang paling nikmat. Kadang-kadang kita cari yang jauh, rezeki kita yang dekat. Kita kejar yang jauh, di belakang kita yang dekat tuh rezeki kita. Kadang-kadang kita suka capein diri kita kepada sesuatu yang belum tentu bisa bahagiain kita. Bahkan kadang-kadang sesuatu tersebut bikin susah kita, bikin puyeng kita. Tugas kita manusia cuma sebatas usaha. Selebihnya tawakal Allah. Selebihnya kita serahin sama Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita dagang, di saat kita usaha, di saat kita kerja, di saat kita kerja di dunia, hasil tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, jangan kecewa sama Allah. Apalagi ngambek sama Allah Subhanahu wa taala. Allah yang ciptain kita mau kita ambekin. Allah yang ciptain kita mau kita marah sama dia. Allah yang ciptain kita dari enggak ada menjadi ada. Allah yang memberikan segala apapun untuk kita. Nikmatnya Allah berikan sama kita. Tugas kita cuman usaha. Selebihnya urusan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita nggak tahu, kadang kita sangka ini baik, ternyata nggak baik. Yang kita sangka baik itu cuma sebatas apa yang kita lihat. Tapi Allah tahu mana yang terbaik dan terindah buat kita. Karena Nabi Muhammad itu yang ngajarin kita. Ngajarin kita apa? Ngajarin kita buat tawakal setelah kita ikhtiar. Yang penting udah ikhtiar, udah gerak, udah kerja, udah usaha. Jangan gak ada usaha-usahanya sama sekali. Jangan gak ada gerak-geraknya sama sekali. Diem aja. Mau dapat rezeki banyak, doa tiap malam, mau punya rumah gede, kerjaannya sibuk nganggur. Sibuk nganggur. Gak ada ngapa-ngapain. Gak ada keinginan ini, gak ada perbuatan ini, gak ada perbuatan itu. Diem aja di rumah. Gimana? Gak ada. Al-harakatul barokah. Karena setiap pergerakan tuh ada barokah. Udah usaha, udah gerak, hasilnya nanti urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita udah usaha.